Yuk kita lanjutin film Jue Siwoo-han atau Fearless Martial Spirit yang ceritanya sempat terputus saat Chen Feng dijebak menjadi pembunuh bayaran dan akan dikambing hitamkan oleh pengikut dari Yang Sui Feng. Sebelum kita masuk ke dalam misi ceritanya, tak bosan-bosan saya mau kembali lagi mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi, untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena biar bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi teman-teman, ini dia bagian part 15 Fearless Martial Spirit. Kisah kemarin dilanjut bersama Chen Feng yang disuruh untuk membukakan jalan ke tanah terlarang tersebut. Jelas mau tidak mau karena pikir Chen Feng dia dibayar ini, jadi yowis lah ikut aja. Akan tetapi saat Chen Feng sedang melangsungkan partisipasinya, dari arah belakang pasukan crossbow milik keluarga yang datang dan menghabisi para keluarga Sun maupun keluarga yang sempat kesal kepada Chen Feng. Di posisi Chen Feng yang baru menyadari atas perilaku bajingan dari Yang Sui Feng menusuk teman dari belakang. Sangat marah akan tetapi tidak mengganggunya untuk mengambil harta roh tanah terlarang. Namun di sisi mereka Yang Sui Feng sudah berhasil membantai semua keluarga yang ikut andil dalam mengambil harta roh milik keluarga Bai. Akan tetapi sekarang giliran Chen Feng yang ingin dimusnahkan. Tapi di posisi Chen Feng yang secara mengejutkan munculnya kekuatan mata dewa surgawi sehingga harta roh sudah berada di tangannya begitu cepat dan menyandra Yang Sui Feng dengan mudah. Jelas Yang Sui Feng menyuruh anak buahnya untuk menurunkan senjatanya dibanding nyawanya harus mati di tangan Chen Feng. Salah satu ajudan Yang Sui Feng memberikan sekantong tas yang berisi pedang Ziwei kelas 6 untuk menukar nyawa Yang Sui Feng. Jika Chen Feng melepaskannya, dia akan memberikan lebih banyak dibanding sekantong tas tersebut. Akan tetapi Chen Feng bukan bocah dongo yang begitu saja melepaskan sandranya. Chen Feng mengulur waktu menarik Yang Sui Feng perlahan ke belakang dan melepaskannya dan Chen Feng lekas pergi. Tapi secara bersamaan tanah terlarang yang dipenuhi lava panas ini seketika goyang ambruk seadanya, mengakibatkan para bawahan Yang Sui Feng dan dirinya tidak tahu lagi bagaimana nasibnya. Di posisi Chen Feng yang sudah berada di luar awal pertemuan mereka menyadari semua penduduk pergi mengungsikan dirinya. Dan Chen Feng Junior muncul sembari mengatakan bahwa buah roh yang dipetik oleh Chen Feng mengakibatkan segel tanah terlarang rusak. Tapi entah perkataan Chen Feng Junior yang dimaksud ini kalau Chen Feng original menyadari Chen Feng Junior saat melakukan hal yang sama seperti dirinya. Lalu Chen Feng tersadar dengan perkataan anak cantik Xie Sujing yang mengingatkan Chen Feng untuk lebih baik pergi karena perjalanan ini bukan suatu perjalanan, melainkan kematian. Chen Feng menyesali perbuatannya. Kalau saja dia tidak mengikuti pasukan Yang Sui Feng mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Dikarenakan kekacauan yang dibuat mengharuskan para penduduk pergi untuk mengungsikan dirinya supaya tidak terkena dampak dari tanah terlarang milik keluarga Bai. Sehingga Yingzi keluar dan menetralkan pikiran Chen Feng supaya tidak berlarut-larut dalam kesalahan ini semua. Toh bahkan jika Chen Feng tidak ikut rombongan, Yang Sui Feng juga pasti akan mencuri harta roh milik keluarga Bai. Chen Feng yang emang cowok tangguh dan bertanggung jawab
atas perilakunya, dia memutuskan untuk bertemu Xie Shujing dan manajer Xie di rumah pelelangan. Di sini mereka membicarakan krisisnya tanah terlarang milik keluarga Bai. Akan tetapi nona cantik Xie Shujing tidak ingin membantu Chen Feng. Namun kalau Chen Feng mengikuti persetujuan darinya, Xie Shujing bisa membantu semua masalah yang Chen Feng jalanin. Perintah dari nona Xie Shujing hanya ingin Chen Feng menyelinap ke rumah pelelangan Xie di kota Sanghe untuk mencuri token perpustakaan obat. Tidak pakai pikir lama lagi, Chen Feng akan bergegas ke sana, tapi menegaskan kepada Xie Shujing dengan perjanjiannya. Jelas, Xie Shujing membalasnya dengan lantang. Kalau dia adalah Xie Shujing, wanita super aduhai tidak akan mengingkari perjanjian atau menarik perkataannya. Di posisi lain dengan tuan muda yang di part sebelumnya, kita sudah mengenal orang ini saat dimana manajer Xie ingin digeserkan jabatannya oleh pemimpin rumah pelelangan Xie gara-gara ulah adik pemimpin Xie ini terlalu boros dan tamak akan kekuasaan. Tapi untungnya Chen Feng datang. Udah pada inget kan ya lur? Oke, lanjut lagi di si tetua Ying Hao yang menjaga tuan muda ini. Dikatakan Ming Chan tidak hanya serakah dengan uang, tapi nafsu dengan perempuan-perempuan menguras semua kekayaan. Kita beralih di luar halaman dengan wanita penghibur yang baru saja keluar sehabis mengantar makanan ke Ming Chan. Akan tetapi kita terpusatkan dengan dua orang bawahan yang ingin menuju ke tempat Ming Chan. Tapi kita dibawa mundur sebentar dengan ajudan ini di mana dia lagi ngantuk berat dengan kilat. Chen Feng melintas masuk dan langsung melumpuhkan orang tersebut. Jadi sudah bisa kita tebak kalau Chen Feng sedang menyamar menjadi ajudan tersebut tanpa disadari siapapun. Semasuknya mereka berdua, ajudan yang ingin mengantarkan kotak entah beri siapa, tapi malah memandangi gunung aktif yang kalau dipegang nabok. Dan dia minta maaf atas keterlambatan sehingga tidak pakai lama tetua Ying Hao langsung menjoprakannya, mengambil ketegasan bahwa mereka keluarga Xie bersama tuan muda Ming Chan sudah sampai, masih berani bermain-main. Tapi beda hal dengan Ming Chan yang tidak mempermasalahkannya. Malahan tetua Ying Hao disuruh pergi untuk beristirahat karena sudah terlalu lama menjaga Ming Chan. Lalu Ming Chan menyuruh mereka semua pergi. Di posisi Chen Feng yang masih menyamar sudah mendekati lokasi keberadaan token yang dicari, menyuruh ajudan yang berjaga untuk menggantikan shiftnya. Chen Feng yang sudah ingin masuk, tapi tiba-tiba ada jebakan yang sangat mudah ia lewati. Saat Chen Feng sudah berhasil menemukan tokennya, tidak pakai lama dan menduplikat dan menggantinya dengan yang palsu. Akan tetapi kembalinya Chen Feng tidak berjalan mulus, dikarenakan tetua Ying Hao datang secara tiba-tiba. Bahwasan dia sudah mengetahui, tapi dia berpikir kalau pencuri ini bukan orang biasa. Dikatakan jebakan panah Qi bisa terblokir dengan mudah, yang notabene panah Qi jebakan paling ampuh. Di lain sisi, Chen Feng yang sedang mengumpat menyadari kalau tetua Ying Hao berada di ranah ilahi tingkat 4. Sehingga persembunyian Chen Feng ketahuan dan mereka berkelahi satu sama lain. Saat perkelahian ini tertunda, tetua Ying Hao pikirannya teralihkan dengan teriakan dari bawahannya yang bilang kalau Ming Chan diserang oleh seseorang. Sehingga kesempatan manis ini dimanfaatkan Chen Feng untuk kabur. Lanjut cerita saat Chen Feng menemui Xie Shujing dan manajer Xie. Di posisi Chen Feng, dia benar-benar sangat marah kalau Ming Chan diserang oleh seseorang dikarenakan Chen Feng hanya dijadikan alat untuk pengalian dari tetua Ying Hao dan manajer San. Karena besar kemungkinan Chen Feng bisa mati kalau berhadapan dengan mereka berdua. Chen Feng menegaskan dengan lantang kalau Xie Shujing sangat licik.
Dan Xie Sujing menepis dengan sombong kalau hanya dialah yang bisa membantu Chen Feng untuk memperbaiki segel tanah terlarang. Mau tidak mau, Chen Feng bungkam kaku. Tapi edannya, Chen Feng dengan senyuman sinis sembari berkata, bekerja sama dengan permainanmu, aku meninggalkan jejak pakaian di tempat token. Sehingga situasi ini berbalik menjadi Xie Sujing yang marah dan mengatakan kalau Chen Feng menyebabnya. Di posisi manajer Xie, dia memberikan obat yang bisa memperbaiki jiwa yang sebelumnya Chen Feng meminta tolong dicarikan sebagai ganti telah menyelamatkan jabatan manajer Xie waktu itu. Dan akan mengurus segel tanah terlarang keluarga Bai. Saat Chen Feng membuka kotaknya, Yingzi tiba-tiba keluar, merasakan aura yang menggoda, sehingga berterima kasih kepada Chen Feng karena sudah mau mencarikan obat untuk memperbaiki jiwa. Lalu Yingzi menyerap sampai pedangnya jatuh sehingga Chen Feng berpikiran bahwa obatnya belum cukup. Tapi tiba-tiba bentuk roh dari Yingzi sangat benar-benar menawan dan aduhai. Sampai-sampai Chen Feng Junior muncul mengatakan dengan tenggilnya kalau Yingzi nggak ada cantik-cantiknya pisan. Sehingga mereka berdua bercanda gurau bersama. Nah, inilah part 15 yang diakhiri perubahan pedang roh menjadi bentuk asli roh Yingzi sendiri. Dan perjalanan Chen Feng yang selalu saja ingin dimanfaatkan banyak orang. Oke lah, cukup sampai sini aja ya lur. Saya sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah menonton filmnya sampai habis. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, langsung aja di subscribe ya. Saya Aura Film mau cabut dulu. Assalamualaikum.